AudioJungle. Bismillah, hari demi hari, usaha, doa, ikhtiar, apapun itu harus terus kita tingkatkan ya kualitasnya. Karena hanya dengan itu sandaran kita ke Allah untuk mendapatkan takdir yang terbaik itu bisa menenangkan. Karena hanya dengan usaha terbaik hati kita bisa tenang, dengan doa terbaik hati kita bisa lapang, dan dengan usaha terbaik insya Allah takdir Allah itu semakin dekat. Kita ini sudah ada di depan pintu, nak. Tinggal mau tidak kita membuka pintu itu. Cara membuka pintu sebenarnya tidak susah-susah amat. Mau tidak kita menggerakkan tangan kita. Menggerakkan tangan kita saya kira tidak butuh energi yang besar. Tinggal ada tidak niat kita untuk menggerakkan tangan kita. Jadi yakinlah rumah keberhasilan sudah di depan kalian. Pagar sudah dibuka. Tinggal kalian menggerakkan tangan untuk buka pintu keberhasilan itu. Bismillah. Bersama ustadz-ustadzah yang hebat-hebat ini, bersama ustadz-ustadzah yang Masya Allah ikhlasnya ya, karena tiap malam itu nama-nama kalian semua itu terlantun di dalam doa-doa teman-teman. Ya ini yang mungkin kita dapatkan di tempat lain, dan inti dari kebersamaan ini adalah keberkahan, dan ilmu itu masalah keberkahan. Kalau ilmunya berkah, insya Allah pada saatnya kamu butuhkan itu muncul, nak. Jangan khawatir. Misalnya kamu sekarang niat, ya Allah niat saya silaturahim ketemu guru-guru saya, mendengarkan ilmu dari guru saya, walaupun kalian nggak paham ya, jangan khawatir. Nanti pada saatnya misalnya kamu kerjakan soal, ya Allah demi niat silaturahim saya dulu dengan ustadz, ya Allah berikan saya petunjuk, itu sama Allah dibuka ilmu, diberikan jawaban ikhlas jawabannya. Tapi kalau nggak berkah, nah, walaupun kamu hafal 10 kitab UTBK, kalau nggak berkah, nggak akan keluar jawaban itu pada detik yang diinginkan. Jadi yakinlah, niatkan dengan tulus demi keberkahan ilmu, itu saja. Bukan demi kamu pintar, demi kamu cerdas, enggak, demi keberkahan ilmu. Pada saatnya kamu butuh itu, diberi sama Allah, karena yang punya ilmu itu Allah. Mungkin itu Pak Irfan dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ustaz Faiz, luar biasa. Nanti kita bisa lihat kembali pesan dari Ustaz Faiz, karena insya Allah ini akan Ustaz record dan nanti akan diupload di YouTube hari ini juga, nanti malam insya Allah. Selanjutnya langsung saja tim pengajar Ustazah Yuli sama Ustaz Yanto kami persilakan. Ustazah Yuli mau share screen dah. Absensi. Artisnya hari ini Ustadz Yanto, Ustadz. Oke, oh iya, siap. Monggo. Monggo Ustadz Yanto. Oke, siap. Ustadz Irfan ini belum direkod ya kayaknya nih ya? Sudah, sejak awal Ustadz Faiz. Sudah. Tadi sejak awal tadi. Siap. Iya, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lancar nggih? Lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita masuk ke materi BBM ya, pemahaman bacaan dan menulis. Seperti yang Ustadz pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu, ya seperti pertemuan yang lalu, kalau materi ini tingkat kesulitannya itu terletak pada ya level bacaannya ya. Jadi kalau kita merasa sulit di soal-soal ini, ya kita fokusnya ke bacaannya, karena memang fokusnya ke bacaan yang sangat panjang. Dari bacaan tersebut, yang panjang tersebut, kita akan mengoreksi sekitar 6 atau 7 soal. Ya, jadi bayangkan satu bacaan yang panjang cuma dikoreksi dengan 6 atau sampai 7 soal. Nah, maka dari itu yang diperlukan yang pertama, yang jelas rajin membaca, ya. Kalian harus sering banyak membaca, entah itu bacaan apapun di rumah, ya. Dan latihan secara rutin, misalnya mencari ide pokok, atau mencari sekiranya kata-kata yang sulit, karena sebagus tulisan apapun, baik di media ataupun di media massa atau media elektronik, pasti ada kesalahan entah 1 atau 2 kata. Itu pun dari ketata bahasaannya atau gimana. Ya coba aja kalian sering-sering latihan di situ,
Itu pun kalau ada panduannya, bisa kalian lihat di KBBI, bisa ataupun di Puebi ya. Ustadz pernah nge-share link Puebi, itu kalian pelajari dari situ, itu pun cukup membantu kalian. Ya, jadi kalau Ustadz ingin ngasih tipsnya yaitu lebih sering latihan membaca, pelajari dua kitab tadi, KBBI dan Puebi, serta yang pastinya doa. Ya. Untuk soal PBM, bentar, saya bisa nge-share konten ya Pak Irfan? Oke, sakit sudah saya multiple share, bisa nge-share semua. Bentar, saya carikan dulu. Sebelumnya, bentar ya, sebelumnya untuk materi ini akan dibagi dua subtopik ya, dua subtopik, yaitu yang pertama pemahaman bacaan ya, dari yang Ustadz bilang tadi tentang ide pokoknya, simpulan atau pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai dengan teks. Terus ada lagi kata-kata yang salah, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, subtopik yang kedua tentang ketatabahasaan. Ya, jadi misalnya kalau kalian pernah nemui soal memperbaiki suatu kata dalam bacaan, bentar, soal kita ini ada apa enggak? Ya pokoknya kalau yang subtopik kedua ini seputar tentang bagaimana suatu kata itu bisa sesuai enggak dengan EYD, PBI atau KBBI. Ya. Baik, kita langsung aja ke tes yang kemarin, soal nomor 1. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah ya? Sudah, Ustadz. Oke. Ini satu. Ini disajikan ke suatu bacaan ya, suatu teks terdiri dari 3 paragraf. Ini kita lihat berapa soal, 1, 2, 3, sampai 7. Ya, sampai 7 soal ya. Seperti yang Ustadz bilang tadi, kalau ada satu bacaan, itu bisa sampai 6 atau 7 soal. Oke, kita ke soal yang pertama, isi bacaan. Nah, isi bacaan di atas berhubungan dengan, untuk soal ini, kita langsung saja ya. Kalau isi bacaan berarti ya tentang temanya, tentang ide pokoknya, tentang topik secara keseluruhan dari bacaan itu apa. Ya. Mungkin ada dari kalian udah jawab kemarin apa sekiranya? Masalah. Masalah, oke. Alasannya apa, Faras, kalau masalah? Karena kalau jawaban yang lain kurang utama. Maksudnya pembahasan utamanya bukan itu. Mereka bukan bahas peranannya dan lain-lain. Oke, kalau dijawab sih gak pas. Sama peranan juga kurang pas. Oke. Ya, bentar, kalau kita memilih masalah, kita harus pastikan juga masalah energi tersebut yang jawaban kita ada atau tertera dalam teks. Ya, kita preteli satu-satu ya. Kan ini ada 3 paragraf. Yang paragraf pertama dulu, yang mulai dari kalimat 1 sampai kalimat 4. Saya baca, pengembangan energi ramah lingkungan di Indonesia adalah sebuah keharusan. Itu kalimat 1. Masuk kalimat 2, tapi di Indonesia perkara tersebut menjadi pelik. Nah, dari situ kan sudah jelas kelihatan ya kalau adanya kata perkara, ada kata menjadi pelik. Itu pun sudah mengidentifikasikan kalau ini adalah sebuah masalah. Masalahnya apa? Ke
kalimat nomor 1 tadi, yaitu pengembangan energi. Berarti seputar masalah energi. Apakah betul masalah energi atau cuma itu yang ada di paragraf 1 toh? Kita buktikan di kalimat kedua dan kalimat ketiga. Ya. Kalau kalimat kedua ada di kalimat kelima ya, di paragraf kedua, kalimat kelima, salah satunya soal formula tarif harga jual listrik. Nah, ini kan berarti paragraf kedua isinya itu untuk mengembangkan atau lebih menjelaskan lagi contoh masalahnya apa ya. Jadi seperti kalau kita lihat di ide pokoknya paragraf 1 tentang masalah energi, kita lihat ke paragraf kedua, oh masalahnya lebih dijelaskan lagi di paragraf kedua yaitu soal formula tarif harga jual listrik yang lebih rendah ketimbang energi fosil ya. Nah, seperti semakin kuat kan ya kalau memang jawabannya adalah membahas masalah energi. Kita lihat ke paragraf sesuai. Nah, kayaknya paragraf ketiga ini lebih ke arah solusinya. Ya, pemerintah terutama Kementerian Keuangan memang sudah berkomitmen untuk memberikan insentif, tapi perbaikan tak boleh berhenti di situ. Ya. Jadi di paragraf 3 ini fokusnya ada solusi. Namanya kalau solusi berarti ada masalah di paragraf-paragraf sebelumnya. Seperti itu ya penjelasannya. Jadi memang harus kalau memang masalah energi harus dicari secara jelas apakah masalah energinya cuma ada di paragraf 1 toh atau paragraf selanjutnya juga mengembangkan masalah energi apa enggak. Seperti itu. Oke. Dari penjelasannya Ustadz nomor 1 dulu, kita pelan-pelan dulu, ada yang ingin tanyakan? Tidak ada Ustadz. Paham. Waktu kita lumayan banyak. Paham ya? Paham Pak Ustadz. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 masih paragraf yang sama. Berikut padanan kata pelik pada paragraf 1 yang tepat. Apa jawabannya? Rumit. Rumit? Pelik dulu itu artinya apa? Pelik dulu artinya apa? Kayak apa? Seperti apa? Ambigu. Ada yang jawab ambigu. Rumit, Rumit atau ambigu? Apa? pelik itu kayak nggak biasa gitu. Terus kalau ambigu? Aneh pokoknya. Oke. Kalau Ustadz jawabannya ambigu atau boleh? Jawabannya kalau cocok sama konteks. nggak cocok dengan Konteksnya. dengan konteks kalimat. Tapi di Indonesia perkara tersebut menjadi pelik. Ustadz rasa cocok aja ambigu menjadi ambigu. Gimana, rumit atau ambigu? Rumit. Rumit, Zat. Rumit Ustadz. Rumit ya, karena memang rumit dan ambigu adalah dua hal yang berbeda. Kalau ambigu kan lebih ke arah ketidakjelasan ya, lebih ke arah ketidakjelasan, kita melihat dua hal yang berbeda, tapi kayak sama gitu ya. Kan jadi kita bingung antara ambigu ya. Jadi jawabannya yang jelas rumit ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Kesalahan penulisan tanda koma pada teks di atas terdapat pada pasangan kalimat nomor. Jangan tahu? Kemarin rata-rata menjawab apa? Halo? Bukan. Apa? Ngawur, Zat. Oke, kita pahami dulu soal ini ya. Ini soal memang tertulis kesalahan penulisan tanda koma. Kesalahan penulisan tanda koma pada teks di atas.
ya. Tapi bukan dapat diartikan kalau kalimat tersebut harus ada kalimat tersebut ada komanya dan komanya salah, enggak gitu juga ya. Bisa kita maknai juga selain itu tadi juga seharusnya di kalimat tersebut ada komanya apa enggak, seperti itu ya. Jadi seharusnya ada komanya tapi tidak ada, itu bisa masuk ke dalam ranah soal seperti ini. Jadi perlu dipahami biar kita tidak cuma fokus karena ada kesalahan tulisan tanda koma terus kita cari kalimat-kalimat yang ada tanda komanya tersebut. Enggak harus ya. Ini untuk menjawab seperti ini. Kalau Ustadz pilihan jawabannya ke A, kalimat kedua dan kalimat kelima. Ya. Untuk kalimat kedua dan kalimat kelima, itu juga kita perlu beberkan secara fungsinya masing-masing ya. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Kita ke kalimat 2 dulu, tapi di Indonesia perkara tersebut menjadi pelik karena energi sudah jadi perkara politik. Kita fokus kalimat 2 dulu. Ya. Halo, cek. Iya, Zat. Jelas? Jelas. Jelas. Oke, kita ke fokus kalimat 2 dulu ya. Tapi di Indonesia perkara tersebut menjadi pelik karena energi sudah perkara politik. Kita harus cari atau pisahkan dulu fungsi-fungsinya dulu, mana fungsi subjeknya, mana fungsi predikat dan fungsi objek beserta keterangannya. Ya. Jadi untuk kalimat kedua, fungsi subjeknya itu adalah perkara tersebut. Ya. Subjek perkara tersebut dan lanjut ke kata-kata berikutnya menduduki fungsi predikat dan pelik. Ya. Terus pertanyaannya, tapi di Indonesia ini fungsinya sebagai apa? Ya. Fungsinya tapi di Indonesia ini kata-kata tapi di Indonesia ini adalah sebagai keterangan, ya. Fungsinya sebagai keterangan. Maka ketika keterangan mendahului sebuah subjek, ya, diingat-ingat, apabila keterangan mendahului sebuah subjek, maka harus diberi tanda koma seperti ini. Ya, jadi ketika fungsi keterangan menduduki fungsi subjek, maka harus didahului oleh tanda koma. Oke, sama seperti kalimat kelima. Kalimat kelima ini fungsi subjek terletak pada soal formula tarif harga jual listrik. Ya. Yang lebih rendah ini adalah masuk ke predikat. Nah, salah satunya ini merupakan keterangan. Maka ketika keterangan tadi mendahului sebuah subjek harus diberi tanda koma. Oke. Jadi, yang 9 tuh termasuk. Gimana? Yang 9. Oke, kita 9. Tapi perbaikan tak boleh berhenti di situ. Bukan. Ini kan dari segi kalimat
kalimat pun salah ya. Seharusnya kata tapi ini tidak boleh terletak di awal kalimat. Kata tapi seharusnya terletak di tengah-tengah kalimat. Terus bagaimana untuk memberikan suatu pertentangan? Seharusnya ini diganti kata namun, baru benar, baru koma, ya. Karena itu tadi ada kata tapinya, maka itu bukan jawabannya, ya. Seandainya soalnya kesalahan penulisan konjungsi, baru jawabannya ke angka 9, ke kalimat 9. Tapi yang di sini adalah tanda koma, ya, sesuai soalnya. Oke? Ya. Itu nomor 3, ada yang ingin tanyakan lagi? Sebelum kita lanjut nomor 4. Tapi sama tetapi apa bedanya, Ustaz? Tetapi sama? Tapi. Tetapi sama tapi. Hampir mirip aja, cuma partikel aja. Ya, penggunaan atau fungsinya juga sama kok. Tetapi mungkin lebih ke ditekankan aja, penekanan dalam kalimat ya. Oh. Kasih, Ustaz. Perbedaannya justru pada kata namun, akan tetapi, tapi ya. Akan tetapi letaknya bisa diletakkan sama seperti kata namun di awal kalimat. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Makna tafsil pada teks tersebut. Nah, ini kan berarti kalau urusannya, pertanyaan ini kan urusan kita harus ke KBBI ya. Seperti yang Ustadz bilang tadi ya, kita juga harus sering buka KBBI untuk belajar, karena juga kita nggak bisa serta-merta langsung menjawabnya. Tapi satu hal yang bisa kita akalin ya, kalau soal seperti ini, makna kata fosil ya, berarti kita, kalau kita nggak tahu artinya, kita lihat aja tentang konteks kalimatnya ya. Misalnya di kalimat nomor berapa ini? Harga jual listrik EBT. Oh, ini aja. Padahal investasi pembangkit BT butuh biaya lebih besar ketimbang pembangkit fosil. Nah, fosil kaitannya yaitu tentang sisa atau peninggalan apa? Peninggalan sisa-sisa yang terendap di tanah itu ya. Jadi jawaban yang tepat apa? Apa? Yang D. Domba. Ya jelas. Belulang binatang atau tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di dalam lapisan tanah. Ya kan? Memang letaknya di lapisan tanah dan sudah peninggalan sejak zaman purba. Ya, jadi D. Kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, kalimat bacaan di atas. Kalimat bacaan di atas. Oh, balik. Maaf. Ya, kita ke nomor 5. Kalimat bacaan di atas akan menjadi baku jika diubah menjadi. Nah, untuk soal seperti nomor soal berapa? 4, terus 5. Ini kayaknya kita nggak usah perlu membaca lagi bacaannya ya, karena kita cuma fokusnya kalau soal seperti ini, fokus ke jawabannya aja, pilihan jawabannya apa aja, baru kita cocokkan. Ya. Nah, seperti nomor 5 ini ya kita nggak usah melihat atau membaca lagi soalnya, karena itu juga akan menguras waktu ya, jadi harus langsung aja jawabannya, pilihan A. Kata-kata asing harus miring kan saja.
Gak ada suaranya, Tat. Gak ada suaranya, Tat. Tat. Nama lembaga meskipun dia bahasa asing, ya tetap harus mempertahankan bentuk asli. Ya, sudah. Coba cek. Halo, cek suara Ustadz, kedengaran? Masih nyambung? Kedengeran Udah Ustaz. kedengaran. Dengar, Tat. Cek. Ya, Tat, dengar. Dengar? Halo, cek. Dengar Ustaz. Dengar, Tat. Oke, baik. Ya. Nah, ke kalimat nomor 5. Oke ya, Ustadz ulangi lagi. Nama bidang dan nama lembaga meskipun itu bahasa Inggris atau bahasa asing, ya kita tetap mempertahankan bentuk penulisannya, yaitu tetap huruf tegak. Ya. Kecuali bahasa asing tidak untuk nama lembaga dan nama bidang, ya, itu baru dimiringkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ini misalnya Reservoir Engineering Stanford University, ini tetap harus huruf tegak, ya, tidak dimiringkan. Ya. Jadi jawaban B sama jawaban E itu salah. Ya. Jadi fokusnya kita sekarang ke opsi A, C, dan D. Ini rahasianya uang terkumpul terus. Walaupun berapa. Ya, opsi A, C, dan D. Dan itu untuk mengeliminasi jawaban yang selanjutnya, ya, jawaban yang salah, kita fokus ke pemberian tanda koma. Ya, pemberian tanda koma sebagai pemisah antara lembaga, kota, dan negara. Ya, jadi ada jawaban atau opsi yang tidak memiliki syarat seperti itu salah. Ya, kayak seperti jawaban yang C, opsi C salah karena seharusnya setelah Stanford University ini diberi tanda koma sebagai pemisah atau jarak. Jadi kita bisa memisahkan mana Universitas Stanford terletak di California di negara Amerika. Ya, jadi bukan suatu nama secara panjang Stanford University California Amerika. Jadi bukan itu ya jawabannya. Jadi harus diberi tanda koma biar itu memisahkan bahwa namanya itu adalah cuma Universitas Stanford dan terletak di California, negara Amerika Serikat. Ya, kita jawaban C kita buang dan tersisa opsi A dan opsi D. Ya, opsi A dan opsi D. Kira-kira yang mana? Mana yang harus kita? A. Kenapa A? A-nya kapital. Ingin aja. A-nya kapital ya, Pak? Stanford-nya, Tat. Stanford University-nya. Stanford University, Ustaz. Oke, Stanford University-nya ya benar ya, harus huruf kapital ya, karena itu nama suatu lembaga. Ya, kalau di opsi yang D kan terlihat kecil. Kalau gelar doktornya itu D-nya besar nggak apa-apa tuh itu. Gelar D besar ya, benar. Karena nama suatu gelar ya, nama gelar. Loh, Ustaz, kok diikuti nama orangnya gimana? Pria mendapat gelar Dr. Naufal, misalnya Dr. Naufal Faza. Dr. Naufal Faza. Seharusnya kalau diikuti nama itu besar. Berarti kalau tanpa nama kecil. Berarti jawabannya Gak ada yang benar. F. Jawabannya F. Ya. Oke ya, jadi jawabannya
bonus. Ya, jadi pokoknya intinya kalian tahu mana yang benar, ya, mana syarat-syarat yang benar, penulisan yang mana harus kalian pahami ya. Mulai tadi gelar apa, penulisan nama gelar, pemberian tanda koma dan nama lembaga itu harus kalian tahu penulisan-penulisan itu tadi. Ini memang kayaknya nggak ada nih jawabannya ini. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Ya. Ustaz. Jadi harus pahami bagian-bagian yang dikhususkan ya. Oke, kita ke kalimat nomor 6. Berikut merupakan preposisi kecuali. Kecuali yang mana, ada yang tahu? Preposisi itu apa dulu? Preposisi itu yang menyambungkan bagian sebelum dan setelahnya. Konjungsi itu konjungsi. Kan menyambungkan. Oke, preposisi dan konjungsi adalah dua hal yang berbeda tapi hampir sama ya. Bedanya kalau preposisi itu membentuk frase eksosentris. Membentuk frase eksosentris dan sekedar menegaskan saja ya, sekedar menegaskan. Misalnya kayak di Indonesia ya, menegaskan di Indonesia. Jadi bukan menyambungkan ya, jadi bukan menyambungkan, cuma menegaskan saja. Ada partikel di sini, ada di Indonesia, jadi menegaskan. Kalau konjungsi fungsinya kan. Ya, halo, ya, oke. Berarti yang fungsinya sekarang kita cari yang fungsi yang menyambungkan yang mana? Mengonjungsikan. Kalau di ini menegaskan, ya, jadi bukan suatu apa? Ini preposisi di ini. Ya, jadi fungsinya dia menegaskan. Kata di Indonesia atau frase ini kan termasuk frase eksosentris. Ya. Ini. Ya, frase di Indonesia ini adalah frase eksosentris, ya kan? Itu memang fungsinya preposisi. Kalau fungsinya konjungsi itu ya, jadi kalau Ustadz persingkat lagi, di, oleh, dengan, dari itu adalah masuk ke preposisi ya. Jadi jawabannya yang sebagai. Kenapa sebagai bukan preposisi? Karena sebagai, Ustadz lihat dalam kalimat ini sebagai konjungsi menjadi atau sebagai statusnya, konjungsi yang menjelaskan statusnya ya. Kami meminta pandangannya sebagai profesional di bidang IPB. Ya, berarti kan kata atau konjungsi sebagai ini untuk menghubungkan cara statusnya dia sebagai profesional di bidang IPB. Ya. Dan tingkat lagi preposisi ya, di, oleh, dengan, dari. Sebagai itu adalah konjungsi. Oke, lanjut. Kalimat 7. Atau kalimat ya, Zat.
Terputus Pak yang tadi. Sabar ya anak-anak sambil nunggu Satyanto mencari koneksinya lagi. Sambil nunggu jangan lupa melakukan presensi ya, baik yang di link Zoho yang tadi Ustadz share, sekaligus mengisikan di kolom chat dengan formatnya kelas dan nama. Soalnya kalau nggak melakukan presensi ya otomatis mohon maaf nanti malam pesertakan ya. Mana Satyanto? Belum ya? Baik, tunggu sebentar ya anak-anak. Tunggu sebentar, sinyalnya masih putus. Nanti setelah ini bergabung Ustadz Yanto sambil mengisi absensi dulu anak-anak. Nanti Ustadz Yanto gabung dengan nama saya ya. Sebentar, masih menampilkan kontennya. Ya, ada saya kan selesai PKN enggak sih, Pak? Halo, PKN mulai jam berapa? Iya kan, di kamu harus kerjaan deh. Cek, udah dengar? Ya, udah mana ya? Oke, monggo Satyanto bisa. Ya, maaf, ada gangguan. Kita share konten lagi. Ya, kita lanjut ke nomor 7 ya. Sinonim untuk kata insentif. Itu apa, ada yang tahu anak-anak? Tambahan. Tambahan. Apa? Tambahan. Insentif itu, ya betul, seperti tambahan, terus juga bisa dorongan, stimulus, ya, motivasi yang sekiranya tidak sesuai dengan kata insentif, yang mana? Denda, oke ya. Karena memang berbeda ya, kalau insentif itu untuk menambah, untuk mendorong. Denda. Ya, jawabannya yang denda. Oke, kita ke nomor 8. Nomor 8 nih kayaknya masuk ke bacaan yang baru. Ya. Nomor 8 untuk bacaan ini sampai nomor apa? Sampai nomor 15. Sampai nomor 14. Jadi ada sekitar 7. Ya, kita ke nomor 8 dulu. Ide pokok paragraf pertama. Ada yang tahu jawabannya? Ide pokok paragraf pertama. Kalau Ustadz ya jawabannya
banjir besar melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Karena sesuai dengan kalimat pertamanya. Tapi di sini tidak ada. Karena di sini tidak ada, harus kita temukan lagi ya. Temukan lagi kata-kata yang sekiranya membantu kalau itu ide pokok sebenarnya, disesuaikan dengan pilihan jawabannya. Ada yang tahu jawabannya apa ini? B. B. Permasalahan. Yang E. Ustadz E. E. Kerugiannya dilakukan. Oke, kita Pertama tok soalnya. E. Ya benar ya. Jadi ini adalah ide pokoknya paragraf pertama di atas adalah opsi E. Kenapa yang E? Karena kita dari awal, ya, dari awal memang kan kalimat 1 membahas tentang banjirnya, banjir besar melanda sejumlah wilayah. Kita lihat ke kalimat kedua, itu membahas tentang kerugiannya, ya. Seperti kata mengakibatkan sedikitnya 60 orang meninggal. Terus di kalimat ketiga juga gitu, selain kerugian fisik, banjir juga memukul dunia usaha. Ya. Kalimat keempat juga seperti itu, menerangkan sektor retail memaksa sebagian gerainya tutup, konsumen menurun, dan merusak alat produksi dan aset. Nah, begitu juga kalimat kelima, banjir juga kembali memunculkan perdebatan klasik, banjir juga. Berarti ini adalah termasuk dari kerugian yang diakibatkan oleh banjir di awal 2020. Ya. Kenapa bukan yang B? Karena kita lihat jawaban yang B adalah permasalahan banjir awal 2020 yang mengakibatkan perdebatan klasik di Jakarta. Itu tidak sesuai ya, karena perdebatan klasik di Jakarta itu bukan satu-satunya akibat. Ya. Jadi bukan satu-satunya akibat yang dimunculkan oleh permasalahan banjir tersebut. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang opsi E, kerugian yang diakibatkan oleh banjir di awal 2020. Oke, kita lanjut ke 9. Untuk ide pokok dulu ada yang tanyakan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya, baik ya. Itu tadi memang agak dikembangkan sedikit ya, harus kita pintar-pintar membaca teksnya. Kita ke lanjut nomor 9, rangkuman. Nah, rangkuman yang paling tepat di teks adalah yang mana? Ingat ya, rangkuman itu harus mewakili keseluruhan bacaan tersebut menjadi lebih ringkas, ya, dirangkum. Ya. Jadi ada yang di paragraf 1 diambil sebagian dan ada di paragraf kedua juga diambil sebagian. Kira-kira yang mana? Cara pengerjaannya ya kita ke paragraf 1 dulu, kita cari ide pokoknya apa, ya, ide pokoknya apa, lalu ide pokok paragraf 2 juga apa, baru bisa kita kembangkan ya menjadi sebagai sebuah rangkuman. Kita ke ide pokok yang kalimat pertama tadi, paragraf pertama tadi sudah ya tentang banjir besar dan mengakibatkan kerugian ya. Sedangkan kalau paragraf kedua apa ini? Menuding kebijakan pemerintahan proyek. Nah, ini paragraf kedua lebih ke Menteri PUPR ya, itu menuding kebijakan Anies untuk menghentikan proyek tersebut ya. Jadi dia kayak seolah penyebab dari banjir tersebut sesuai tudingan dari Menteri PUPR itu adalah karena kebijakan Anies yang menghentikan proyek normalisasi. Berarti kalau gitu rangkumannya yang mana? Yang B. Kalau opsi A itu salah ya, karena ini kayaknya fokus ke paragraf pertama. Kalau opsi C juga paragraf pertama, banjir besar akibat dari berhentinya proyek normalisasi. CDE itu paragraf 2 tok. Gimana? Ya, jadi opsi yang D itu paragraf
2 saja, ya. Dia akibat dari berhentinya proyek normalisasi sungai. Sedangkan yang E enggak, ya, karena ini juga menyatakan memunculkan perdebatan klasik antara Anies dan Jokowi. Ini kan bukan suatu hal yang utama dibicarakan dalam teks tersebut. Ya, jadi opsi yang benar adalah opsi B, ya, lebih lengkap. Proyek normalisasi yang dihentikan oleh Anies mengakibatkan banjir besar di awal tahun 2020 di sejumlah wilayah. Ini campuran dari paragraf kedua, ya. Jumlah wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat. Ini kan dari paragraf pertama. Serta memakan 3 korban jiwa dan mengakibatkan kerugian. Itu paragraf pertama. Selain itu, banjir yang besar politik yang berimbas pada perdebatan klasik antara Jokowi dan Anies yang justru saling lempar tanggung jawab. Itu ada di paragraf kedua. Jadi ada perpaduan, ya, namanya rangkuman. Itu tadi adalah mencampur dari ide pokok paragraf 1 dan paragraf kedua. Jadi opsi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 10. Dalam teks di atas terdapat penulisan kata yang tidak tepat. Nah, penulisan kata yang tidak tepat. Kalau soal seperti ini, kita cukup melihat pilihan jawabannya saja, ya. Jadi tidak perlu membaca kembali teks tersebut karena membuang waktu, ya. Aset, klasik, polarisasi, normalisasi, representasi. Mana dari 5 kalimat, 5 kata ini yang agak aneh terdengar atau tidak biasa? Penulisannya salah. Ada yang tahu? Jelas. Ya. Yang E. Representasi. Seharusnya gimana? Representasi. Oke, lanjut ke 11. Antonim untuk kata kolega. Nah, ini juga kita tidak perlu membaca teksnya, lanjut ke soalnya saja, ya. Teman, ikhwan, mitra, musuh, kenalan. Mana yang berlawanan dengan kata kolega? Musuh. Kata kolega itu kan kayak kelompok kita lah, ya. Teman, bisa ikhwan, bisa mitra, bisa kenalan, bisa itu adalah kolega. Jadi yang tidak sesuai dengan konsep kolega yang mana? Musuh. Musuh. Ya, betul, ya. Jadi konsep musuh itu kan berlawanan, ya. Kalau kolega kan konsepnya kita dekat, ya. Mitra, betul, ya. Jadi jawabannya musuh karena konsepnya berlawanan. Lanjut 12. Kesalahan penulisan tidak perlu membaca teksnya, kita cuma perlu melihat dari opsinya ini. Yang benar yang mana? Kesalahan penulisan afiks. Jadi kesalahan penulisan imbuhan. Mengungsi, mengakibatkan, menerangkan, mengelaborasi, mengali. Yang salah yang mana? Mengali. Mengali. Oke, mengali itu seharusnya? G-nya. Menggali, ya. G-nya double, ya. Karena untuk imbuhan kata dasar G itu meng, ya. Jadi M-E-N-G baru diikuti oleh kata dasar tersebut. Bisa juga seperti kata menggurui, ya kan? Mengnya, G-nya, ya, ada G-nya double, ya, menggurui. Sedangkan untuk mengungsi, mengakibatkan, mengelaborasi, karena dia awal kata dasarnya adalah huruf vokal, maka dia imbuhannya adalah meng. Ya, mengungsi, mengakibatkan, mengelaborasi. Sedangkan kalau kata menerangkan, opsi C, kata dasarnya terang, tapi dia luluh. Jadi imbuhannya T-nya dihilangkan, diganti kata N, menerangkan. Ya, jadi yang salah penulisannya adalah mengali, seharusnya menggali. Oke, ingat-ingat, itu nomor 12. Kita lanjut nomor 13. Kata aset pada kalimat di atas memiliki arti apa?
Kekayaan. Kekayaan. Harta. Kalau Ustadz pilih harta gimana? Gimana? Bisa deh. Coba aset. Aset. Coba di searching. Ataupun kita bisa dimainkan logikanya ya. Aset, harta, atau kekayaan, atau simpanan. Jadi buka KBBI, tahu artinya apa? Kekayaan Ustaz. Kekayaan Ustaz. Kekayaan ya. Jadi fokusnya ke kekayaan. Kenapa harta enggak ada? Karena harta itu sifatnya untuk dimiliki oleh setiap orang meskipun dia tidak kaya, dia tetap punya harta ya. Jadi harta itu karena kenapa ini bukan sama dengan aset? Karena dia harta juga dimiliki oleh setiap orang, entah itu miskin, entah itu kaya, pasti punya harta. Dan kalau kekayaan kan memang fokusnya sudah dimiliki oleh orang kaya tersebut. Ya, kaya. Itu kekayaan nomor 14, makna kata politik polarisasi dalam bacaan di atas. Nah, ini juga tidak perlu kita membaca soalnya ya. Kita cukup langsung ke pilihan jawabannya saja. Karena untuk meringkas waktunya. Polarisasi. Ada yang tahu? Memecah rakyat ke 3 kutub yang berseberangan salah ya. Karena yang berseberangan itu adalah 2 pihak ya, tidak mungkin menjadi 3 pihak. Jadi opsi A salah, opsi C perpecahan rakyat menjadi 2 kutub yang berseberangan atas isu identitas agama atau nasionalisme. Ada jawaban lain? Hubungan dengan paham politik tertentu tidak, adanya rantai pola-pola tertentu dalam pimpinan jauh dari maknanya, skandal atau kejadian politik yang menggemparkan jauh. Ya, kita ke opsi C ya, politik polarisasi atau politik memecah belah rakyat menjadi 2 pihak ya, polar kan kutub ya, jadi 2 pihak yang berseberangan ya, jadi opsinya C. Oke, kita ke nomor 15 ini bacaan baru, teks baru. Oke, 15 pernyataan mana yang tidak sesuai dengan teks di atas? Dalam ya. Tadi apa yang makna kata itu pasti sesuai KBBI meskipun konteksnya di atas tuh mungkin ada yang beda gitu. Untuk utamanya kamu mencari di KBBI dulu ya. Nanti sekiranya kalau di KBBI itu ada hal yang membingungkan atau ada yang ambigu, baru kalian hubungkan dengan konteks kalimat dalam paragraf tersebut apa, ya kan? Misalnya kita bicarakan matahari ya, kata matahari dalam konteks kalau kita ya sebagai pusat tata surya ya. Jadi dengan kata matahari di Mesir ya, itu kan dianggap Tuhan oleh mereka, ya kan? Dianggap Tuhan oleh beberapa suku yang masih masih mendalam kan, menganggap matahari kan masih Tuhan mereka, gitu ya. Jadi konteksnya juga harus dilihat. Kalau memang itu kalian menemukan suatu kesulitan atau adanya ambigu, ya. Jadi kalian tetap fokus ke KBBI dulu, baru kalau kalian menemukan kebingungan, baru mengarah ke konteks kalimat dalam paragraf tersebut. Ya, jadi paragraf tersebut membicarakan tentang apa, ya, seperti itu. Oke, ada yang tanyakan lagi sebelum lanjut? Baru Ustaz. Oke, kita lanjut 15 tadi. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas.
Nah, ini jelas ya, karena ada terletak di kalimat nomor 1, warga tidak pernah menolak pembangunan. Nah, ini gampang ya, karena opsi A, opsi yang paling awal juga sesuai. Warga menolak pembangunan, berarti itu jawabannya. Ya, ternyata mana tidak sesuai dengan teks. Ya, yang A. Kalau yang B, pemerintah belum merealisasikan kampung susun. Belum merealisasikan kampung susun. Benar ya? Nah, namun kami meminta pada pemerintah untuk membangun kampung susun. Berarti kan belum, ya, karena masih diminta. Setiap penggugat akan mendapat 200 juta. Setiap penggugat itu 200 juta. Oke. Gubernur DKI menjanjikan membangun kampung susun di Bukit Duri. Oke, benar ya. Dan luas tanahnya 1,6 hektar, yang luasnya sekitar 1,6. Benar. Ya, jadi jawabannya yang A, ya, yang tidak sesuai. Oke, kita lanjut ke 16. Konjungsi yang tepat melengkapi bagian rumpang. Kalimat kedua, titik-titik sebelum digusur. Apa? Yakin. Kalau ini namun, berarti ini harus berlawanan dengan isi yang kalimat kedua. Ya. Kalimat kedua kalau memang ada diawali oleh kata namun, kalimat satu dan kalimat kedua harus berlawanan. Apakah berlawanan? Bukan ya, bukan perlawanan. Nah, ya jawabannya adalah sejak sebelum digusur, waktu kami bicara dengan Jokowi sebagai gubernur dan pejabat lain, tidak pernah kami menolak pembangunan. Jadi menerangkan konjungsi ini menerangkan tentang waktu. Konjungsi menerangkan tentang waktu. Jadi sejak ya di sini. Oke. Oke, kurang berapa soal lagi? 17 ya. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 5 adalah memperoleh. Apa? Memperoleh. Setiap penggugat memperoleh 200 juta. Oke, benar. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Setiap penggugat itu 200 juta. Ini juga kan sudah tadi tertera di soal nomor berapa tadi? 15 ya. Setiap penggugat akan mendapat 200 juta. Kan sudah ada bocorannya. Ya, melihat soalnya juga pernyataan mana yang tidak sesuai. Berarti ada satu jawaban tidak sesuai, 4 pilihan jawabannya berarti sesuai dengan soal. Ya. Jadi ini yang C adalah suatu kebenaran. Kalau kita hubungkan ke soal yang nomor 17, kata lain mendapat ya katanya adalah memperoleh. Ya, jadi E. Nomor 18, apa yang dirujuk oleh kata ini pada kalimat 7? Ini dijanjikan oleh Gubernur DKI sekarang dan kawasan yang akan dibangun kampung susun adalah Bukit Duri, luasnya sekitar 1,6 hektar. Ini berarti merujuk ke Kampung susun. Kampung susun, betul ya. Karena yang dijanjikan oleh Gubernur DKI adalah kampung susun. Oke, itu nomor 19.
Ya, nomor 19. Penulisan teks di atas berpihak pada, ayo ada yang ingat? Kalau ini Warga. lihat. Oh, tidak memihak. Pada kok tidak. Berita tidak memihak. Tidak memihak atau warga? Berpihak pada warga. Ya, fokus kami kan warga, tidak pernah menolak pembangunan. Terus juga di kalimat ke-8, tujuan kami agar warga miskin bangun punya hak untuk memperoleh kemampuannya sendiri. Dan bagi penulis tulisan ini dia berpihak pada warga, ya. Ini soal ini kan pernah kalian pelajari ya, berpihak pada teks editorial. Dan terakhir soal nomor 20, padanan kata dari de facto pada kalimat 8. Nah, ini sejarah ini. Kenyataannya, bukan aslinya. Kenyataannya atau aslinya? Kenyataannya ya, sesuai dengan maknanya. Kalau ini kan termasuk bahasa Latin ya. Kita buka rumus bahasa kamus bahasa asing itu de facto adalah kenyataan. Oke, dari 20 nomor ini coba kalian periksa lagi, ada yang ingin ditanyakan. Kita masih ada 15 menit lebih. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan diperiksa lagi. Ya, intinya seperti yang tadi Ustadz bilang di awal, kalian harus sering-sering latihan baca buku ya. Dan soal-soal yang keluar itu ya seputar bacaan, kayak tadi itu pokok, simpulan, pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai, terus juga mencari kata-kata yang butuh perbaikan, seperti itu juga pasti akan keluar. Ya, sering-sering latihan. Banyak, ya Ustadz harapkan ya kalian enggak harus belajar dari ini aja, kan ini kan bisa istilahnya untuk mencampur ya, pembelajaran di luar juga kan ada tes-tes secara online, juga harus kalian rajin mengikuti ya. Itu juga pastikan ada ilmu-ilmu yang manfaat. Ragam-ragam soalnya juga lebih beragam. Oke. Kalau nggak ada, Ustadz kembalikan ke hostnya. Atau ada yang tanyakan? Ada. Iya, siapa? Kalau gelar dokter tadi kan dokternya itu D-nya besar kan, Tat? Gelar dokter diikuti nama besar, tapi kalau tanpa nama kecil. Enggak, maksudnya kalau tanpa nama kecil. Tanpa nama kecil. Oh, iya ya. Ya sama ya, misalnya Presiden Joko Widodo hadir di Surabaya. Presiden Joko Widodo, PJW-nya itu huruf besar. Tapi kalau cuma Presiden hadir di Surabaya, P-nya kecil, ataupun saya ingin menghadiri pertemuan dengan Presiden, P-nya kecil. Ya. Bisa juga Presiden itu atau nama gelar itu huruf besar ketika dia berubah menjadi kata sapaan. Ya. Selamat pagi Presiden, itu selamat pagi presidennya karena dia merupakan kata sapaan, dia huruf besar. Ya. Selamat pagi dokter, selamat pagi gubernur, itu berarti karena dia kata sapaan. Ustadz, kalau misalnya Presiden Indonesia itu gimana? Dalam? Presiden Indonesia. Nah, karena dia
ada kata-kata Indonesianya atau kata lembaganya dia huruf besar. Presiden Malaysia atau Gubernur Jawa Barat, G, J, B itu huruf besar semua. Oh, oke, Ustaz. Memang tidak ada namanya, tapi itu adalah sebuah jabatan. Secara jelas ya, Gubernur Jawa Barat, berarti GJB-nya juga huruf besar. Ya, jadi nama gelar kalau berhuruf kecil itu bukan kata sapaan dan dia tidak diikuti nama baru huruf kecil. Ustadz, Ya. kalau kata sapaan itu, kalau kata sapaan itu harus di dialog gitu ya, Ustadz? Maksudnya gimana ini, Mas? Ya kayak, ya tadi yang kayak selamat pagi presiden itu bentuknya itu harus dalam petikan gitu ya, harus dalam dialog. Betul, dalam petikan. Tapi kalau memang dikeluarkan dalam soal seperti ini kan sifatnya menjebak, itu pasti tanda petiknya hilang. Tapi kan jelas kelihatannya. Selamat pagi dokter, berarti itu adalah kata atau kalimat sapaan, ya. Memang kalau peraturannya memang kita jumpai di dialog, dalam bentuk dialog ataupun kalimat-kalimat apa ya, kayak kata sapaan ya, atau cerita ya, teks naratif kan juga ada. Itu pasti ada kata tanda petiknya. Tapi kalau memang ini kalau dicantumkan untuk menjebak kalian dalam bentuk soal, itu pasti tanda petiknya hilang. Tapi kan dari segi kalimatnya kan jelas struktur kalimatnya. Selamat pagi dokter, selamat pagi presiden, itu kan jelas. Kalau itu diidentifikasikan sebagai kalimat sapaan. Ya, jadi harus bisa membedakan. Oh iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, ada yang lain? Oke, itu ya, tadi selain baca, rajin-rajin baca juga sering KBBI ya. KBBI, terus WEBI, EYD, itu lumayan lengkap ya. Ustadz pernah men-sharekan alamat WEBI itu juga silakan kalian buka aja ya, lengkap kok itu. Bagaimana peraturan huruf kapital, bagaimana peraturannya pemberian tanda koma, pemberian tanda titik, itu ada semua di WEBI. Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, Ustadz kembalikan ke hostnya. Ustadz Irfani, pripun? Ya, siap. Matur nuwun Ustadz Irfan. Berarti punya besar ya, Ustadz gitu kan. Ya, Masya Allah, saya dapat ilmu baru nih dari materi semacam ini. Saya beruntung punya teman seperti ini dengan. Oke, terima kasih Ustadz Irfan. Anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ustadz Irfan. Nanti mungkin ada yang terpotong-potong ataupun di jaringan kalian masing-masing mungkin agak crowded. Insya Allah di jaringannya Ustadz lancar dan nanti akan Ustadz upload di YouTube Bimbel Al-Hikmah ya, seperti yang diinformasikan di grup komitmen TPA kita. Alhamdulillah, mungkin Ustazah Yuli ada tambahan? Saya Yuli? Atau saya Rita mungkin? Teman saya? Ada tambahan? Oke, cukup ya. Sebentar, Ustazah Yuli masih mengkonekkan sepertinya. Ustazah Yuli gimana? Kalau tidak ada, oke, Ustazah Yuli sudah tersambung kembali. Ada tambahan Ustazah Yuli mungkin? Di unmute dulu saya mungkin. Iya. Maaf.
Insya Allah yang disampaikan Ustadz Irfan sudah jelas. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa Bapri ke Ustadzah Yuli atau ke Ustadz Irfan. Supaya nanti komunikasinya searah. Gitu Ustadz. Oke, siap. Oke. Cukup ya? Baik, untuk menambah keberkahan kembali supaya insya Allah Allah membukakan pintu ilmunya supaya bisa masuk meresap ke akal pikiran kita, hati kita tutup bacaan ini dengan doa. Ustaz minta Ustaz cari Resa nggak ada, Ustaz minta Ihan ya, Ihan mana? Ihan coba muncul. Ihan. Ihan mana? Pada pembayaran periode. Ihan. Untuk membacakan doa, Mas. Itu yang mau satu kirim Iya, mana? tak kirim kabel. Nggak ada ya. Atau Mas Faras lagi nggak apa-apa, Mas Faras. Minta tolong kita tutup dengan doa Mas Faras. Doa, Ustaz. Ya, doa saja, doa penutup kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwa. Di 1 tahun lalu periode itu kan belum banyak. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'aluhu hasana idza shi'ta sahla. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'dinuka bima 'allamtana farzuq lana inda hajatina wa la tunsina ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Mas Faras. Ustaz ingatkan sekali lagi untuk presensi, baik yang di link ataupun di kolom chat, bisa diisikan kembali sebelum Ustaz close. Kemudian batas pengisian presensi berarti sekarang jam 9.30, nanti berakhir itu jam 10 ya, bagi yang mau mengisikan di kolom link Zoho yang sudah Ustaz sharekan. Terima kasih. Ustaz, bentar tak share. Oke. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Sada. Ustaz, Sada. Selamat, jangan lupa sholat duha, udah masuk sholat duha ini ya. Audio Jungle.